Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Menabung di Bank Syariah. 1. Pengertian bank syariah dan bank konvensional. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Pengertian bank syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Bank umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirinya maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bank syariah. Penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau yang bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktikkan dalam bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang prinsipnya menggunakan dan metode yaitu 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik itu produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dalam prakteknya. Memiliki ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank konvensional dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Produk-produk yang terdapat dalam perbankan konvensional berdasarkan prakteknya memiliki ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan yang berbeda. Kegiatan bank konvensional secara lengkap meliputi kegiatan 1. Menghimpun dana, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi. 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, kiriman uang, bank card, bank garansi, bank draft, clearing, letter of credit, inkaso, melayani pembayaran, cek wisata, dan lain sebagainya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang banyak berkembang di masyarakat adalah
Yang pertama, bank syariah. Yang pertama, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam. Dua, bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai ajaran Islam. Tiga, bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Keempat, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah. 5. Prinsip bagi hasil, yaitu penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang melakukan keuntungan bagi hasil. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. B. Bank konvensional. Yang pertama, pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana atau deposan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi. Sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana debitor adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah, yaitu biaya murah. Dengan demikian, terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah, karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Ketiga, sistem bunga. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Selanjutnya, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Kemudian, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Ketiga, pengertian tabungan syariah. Tabungan syariah adalah alternatif untuk menyimpan uang selain di tabungan konvensional. Sifatnya menjadi urgent saat niat ingin simpanan yang bebas riba. Pada dasarnya, fungsi yang ditawarkan serupa dengan tabungan konvensional, yaitu sebagai instrumen penyimpanan uang yang bisa berasal dari penerimaan gaji bulanan, upah kerja sampingan, hasil usaha, dan lain sebagainya. Namun, ciri khas tabungan syariah adalah sistem kerja dan tujuan simpanan yang berbeda dengan tabungan konvensional. Misalnya, uang simpanan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan berkurban, tabungan umroh, tabungan haji, atau sekadar simpanan biasa. Di Indonesia, tabungan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Selain tunduk pada aturan dan prinsip syariat, bank syariah pun harus tunduk pada peraturan lembaga keuangan yang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Terkait sistem pengelolaan tabungan dan pemberian pinjaman tunai untuk usaha, tabungan syariah hanya menggunakan dua prinsip, yaitu yang pertama ada wadiah. Wadiah adalah tabungan yang berupa simpanan murni yang dikelola oleh bank syariah, di mana dananya wajib dikembalikan sesuai dengan keinginan nasabah. Ciri dari tabungan wadiah ini tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening, bebas administrasi, dan tidak ada bagi hasil. Kedua, mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pengelola rekening dengan nasabah. Dana kelola bisa dimanfaatkan untuk membiayai usaha yang disalurkan melalui pinjaman syariah. Hasil keuntungan pengelolaan inilah yang dibagi antara pengelola dengan pemilik modal, dalam hal ini adalah nasabah. Skema tersebut yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan tabungan syariah. Bagi mereka yang sudah pernah menabung di bank konvensional pasti mengetahui besarnya bunganya. Suku bunga simpanan di bank sangat bervariasi tergantung dana yang disetorkan. Semakin banyak simpanannya, bunga yang didapat pun semakin besar. Jika dibanding antara bagi hasil dengan bunga simpanan bank konvensional, ada kecenderungan nilai bagi hasil bisa lebih kecil dibandingkan dengan bunga simpanan di bank. Akan tetapi, jika kinerja bank baik, mendapatkan bagi hasil yang besar pula.
Bunga bank konvensional hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi pasar. Syarat pembukaan rekening di bank syariah pun tidak berbeda dengan bank konvensional. Kita hanya perlu membawa dokumen seperti KTP, memenuhi syarat setoran awal, dan mengisi formulir sebagai bukti pendaftaran. Bagi mereka yang sudah memahami manfaat tabungan syariah sudah pasti memiliki tujuan-tujuan utama yang meliputi yang A. Terhindar dari riba. Yang kedua, simpanan sesuai dengan prinsip dan tuntunan agama. Yang C. Simpanan uang terjamin oleh lembaga resmi seperti LPS dan diawasi oleh ketua oleh OJK. Yang kelima, perbedaan tabungan syariah dengan tabungan konvensional. A. Tabungan syariah. Yang pertama, mengedepankan akad. Dalam tabungan syariah ada dua akad yang digunakan, yakni akad wadiah dan akad mudharabah. Dalam akad wadiah, tabungan atau simpanan merupakan titipan murni yang artinya dana yang disimpan pada bank hanya berupa titipan. Tentu saja yang namanya titipan, kamu sebagai nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan seperti misalnya pendapatan bunga. Ini sejalan dengan prinsip wadiah damana. Meski begitu, bank tetap diperkenankan bila ingin memberikan bonus kepada nasabah, namun besarnya tidak mengikat. Sedangkan akad mudharabah, kamu hanya memanfaatkan sistem perhitungan bagi hasil pada keuntungannya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelum memulai membuka tabungan. Yang kedua, besar benefit. Pemberian benefit dari bagi hasil dalam konsep tabungan syariah sendiri tak selalu sama setiap bank. Bahkan dalam satu bank, nominalnya bisa fluktuatif. Pasalnya, besar benefit itu tergantung dan disesuaikan dengan kebijakan bank. Itulah sebabnya jika bank dalam kondisi baik dan produktif, maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh bank. Yang ketiga, produk. Salah satu keunggulan dari tabungan syariah adalah adanya produk khusus yang mereka tawarkan. Di antaranya adalah tabungan haji, wakaf, hingga kurba yang tak bisa kamu temukan di tabungan konvensional. Kalau ada paling cuma tabungan haji. Selain itu, ada beberapa produk tabungan syariah terutama yang menggunakan akad wadiah, membebaskan biaya administrasi dan nilai setoran awalnya kecil. Yang B, tabungan konvensional. Yang pertama, iming-iming bunga. Tabungan konvensional sejatinya merupakan kegiatan menyimpan dana dalam sebuah akun rekening di bank yang prinsipnya masih menggunakan cara konvensional. Dalam pembukaan tabungan secara konvensional, biasanya kamu bakal diiming-imingi bunga baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, benefit stabil. Berbeda dengan tabungan syariah yang besar benefitnya sangat ditentukan dengan kondisi bank, lain halnya dengan tabungan konvensional. Dalam tabungan konvensional, kamu akan mendapat besar benefit yang relatif stabil. Yang ketiga, produk khusus. Dalam tabungan konvensional, produk yang mereka tawarkan kerap dilengkapi oleh asuransi jiwa. Bahkan tak jarang promo yang mereka tawarkan pun cukup beragam. Sebut saja misalnya diskon khusus buat transaksi dengan kartu anjungan tunai mandiri ataupun ATM. Enam, jenis-jenis produk tabungan. Yang pertama ialah deposito. Menabung di deposito memberikan lebih banyak suku bunga dibanding tabungan konvensional, yakni 5% sampai 6,5% tiap tahunnya. Selain itu, deposito merupakan produk untuk menabung di bank-bank yang paling menguntungkan karena aman dan tidak dipotong biaya, yakni mulai dari 10 juta sebagai setoran awal. Penarikan dana juga harus sesuai dengan tenor yang dipilih. Jika belum jatuh tempo, namun terpaksa harus menarik deposito, maka akan dikenakan tarif atau denda. Yang kedua ialah reksadana. Reksadana merupakan instrumen pilihan banyak investor pemula karena pengelolaannya yang mudah, yakni dijalankan oleh manajer investasi. Selain itu, modal awalnya pun ringan. Dan yang ketiga, tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah salah satu produk menabung di bank yang paling menguntungkan.
Sama seperti deposito, instrumen ini dibatasi tenor mulai dari 1 sampai 2 tahun sesuai pilihan Anda. Namun, produk ini termasuk dalam jenis simpanan, bukan instrumen investasi. 7. Perhitungan sistem bunga tabungan. Berdasarkan pedoman mengetahui perhitungan bunga tabungan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Memahami sistem perhitungan bunga tabungan karena ketika membuka rekening tabungan, ada baiknya terlebih dahulu memahami cara menghitung bunga tabungan, karena metode perhitungan yang berbeda akan menghasilkan jumlah bunga tabungan yang berbeda pula. Dengan mengetahui cara perhitungan bunga, akan dapat memperhitungkan berapa saldo minimum tabungan yang harus dipelihara agar pokok simpanan tidak terpotong oleh biaya administrasi bank. Secara umum, ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Berdasarkan tiga metode perhitungan dapat dilihat, yaitu yang pertama, metode perhitungan bunga berdasarkan saldo. Pada metode ini, bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. B. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Pada metode ini, bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.